Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Aulia Mukorin dari Prodi Perbankan Syariah kelas D, NIM 203830222145. Di sini saya akan menjelaskan materi kias yang meliputi pengertian, unsur, syarat, dan rukun kias. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kias. Secara etimologis, kata kias berarti qadar atau mengukur sesuatu dengan semisalnya. Menurut istilah ahli usul ialah menghubungkan hukum suatu pekerjaan kepada yang lain karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama, yang menyebabkan hukumnya juga sama. Lalu, kias menurut arti bahasa adalah penyamaan, membandingkan atau pengukuran menyamakan sesuatu dengan yang lain. Pengertian kias menurut para ulama usul fiqh ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa lain yang tepatnya ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena adanya persamaan ilat atau kedua kejadian itu atau peristiwa itu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai unsur kias. Ada 4 unsur pada setiap kias, yaitu suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut maklis alaihi atau ashal atau musyabah bihi. Lalu suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syara. Ini disebut makis atau furu atau musyabah. Hukum yang disebutkan sendiri pembuat hukum syar'i pada ashal berdasarkan kesamaan ashal itu dengan furu. Dalam ilatnya para mujtahid dapat menetapkan hukum pada furu. Lalu saya akan menjelaskan syarat dari kias. Yang pertama, ashal atau pokok. Adanya ashal harus lebih dahulu dari cabang atau far'un. Ashal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan nas. Dan yang kedua, far'un atau cabang. Adanya cabang tidak boleh dahulu daripada ashal, seperti wudhu tidak sah dikiaskan dengan tayamum, karena perintah wudhu lebih dahulu dari tayamum. Dan yang ketiga, ilat, atau titik persamaan atau alasan. Ilat harus tetap berlaku manakala ada ilat, tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila ilat tidak ada. Terakhir adalah rukun dari kias. Yang pertama, kias al-aslu atau pokok, sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum. Yang kedua ada al-far'u atau cabang. Al-far'u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas atau fara yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Dan yang ketiga, al-hukum. Al-hukum adalah hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal ke far atau cabang. Yang keempat ada al-illah atau sifat. Al-illah adalah alasan serupa antara asal dan far atau cabang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.